Pukul 5 pagi, di sebuah gang belakang Pasar Senen, Jakarta. Seorang wanita biasa dengan celemek putih berdiri di depan warung tendanya. "Mbak, uang keamanan, 5 juta sebulan." "Tidak perlu." Satu penolakan singkat memicu konfrontasi berbahaya. 4 preman melawan satu wanita. 3 menit kemudian, semuanya berakhir. Para preman tergeletak di tanah. Di balik bajunya yang robek, terlihat sebuah tato yang mengejutkan, lambang Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Namun, kejutan sebenarnya datang dari berita keesokan harinya. Dewi Lestari, putri bungsu Hartono Wijaya dari Nusantara Group, 3 tahun menjalankan warung soto. Dari putri konglomerat, menjadi anggota pasukan elit, hingga kini menjadi penjual soto. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa ia meninggalkan segalanya dan datang ke tempat ini? Sekarang setelah identitas aslinya terungkap, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah ia mempertahankan kehidupan normal yang telah ia bangun? Dukung kami dengan subscribe dan like. Kisah pertama dimulai sekarang. Pukul 5 pagi, lampu pertama di gang belakang Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai menyala. Inilah waktu bagi Dewi Lestari untuk memulai persiapan di warung tendanya. Dewi, 28 tahun, dengan kaos putih dan celemek hitam, memulai harinya dengan gerakan tangan yang presisi, nyaris seperti seorang prajurit. Lorong pasar masih diselimuti kegelapan, namun warung tenda Dewi sudah terang benderang. Rutinitas yang dimulai 3 tahun lalu ini terus berlanjut tanpa pernah absen satu hari pun. Dewi menyalakan kompor gas dan mulai merebus kaldu soto. Kaldu kental yang telah ia siapkan semalaman mulai mendidih, menyebarkan aroma gurih yang semerbak ke seluruh penjuru gang. "Neng Dewi, pagi-pagi sekali sudah buka, ya?" sapa Ibu Siti, pemilik warung ikan di sebelahnya, sambil membersihkan ikan dagangannya. Ibu Siti, 55 tahun, adalah seorang veteran yang sudah 20 tahun bertahan di pasar ini. Ia adalah penduduk asli yang telah menjaga lapaknya sejak tahun 80-an. "Iya, Bu." "Semoga hari ini lancar ya, Bu," jawab Dewi. Suaranya lembut, namun terasa ada sedikit jarak. Sopan, tetapi seperti menjaga batas. Orang-orang di pasar selalu berkomentar tentang Dewi. "Anaknya sopan, tapi anehnya seperti punya disiplin militer," kata mereka. "Neng, Ibu teh penasaran, kamu ini sebenarnya datang dari mana? Cara bicaramu, gerak-gerikmu, beda sekali," ujar Ibu Siti. Dewi hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Sejak muncul di pasar ini 3 tahun lalu, ia sudah sering menerima pertanyaan yang sama. Namun, Dewi tidak pernah sekalipun membicarakan masa lalunya. Dewi mulai mengiris acar timun dan wortel. Pisau di tangannya bergerak secara ritmis di atas talenan, presisi seperti mesin. Potongan acar yang seragam, ayunan pisau dengan jarak yang akurat. Pemandangan ini sering membuat orang-orang mengernyitkan dahi. Sudah 3 tahun. Mungkin tidak ada yang tahu betapa berharganya kehidupan normal ini, gumam Dewi dalam hati sambil menyiapkan lauk pauk lainnya. Perkedel kentang, sate telur puyuh, emping melinjo, satu persatu disiapkan dengan teliti dan diletakkan di piring-piring kecil. Semuanya tertata rapi dan sistematis, nyaris sempurna. Pukul 6.30 pagi, pasar mulai terbangun. Para pedagang satu persatu membuka lapak mereka, dan truk-truk pengantar barang mulai masuk ke dalam gang. Kehidupan pasar yang telah berlangsung sejak era 80-an ini kembali dimulai. Pukul 7 pagi, pelanggan tetap mulai berdatangan. Yang pertama adalah Bapak Ujang, seorang supir taksi. Bapak Ujang, 52 tahun, biasa mengakhiri malamnya dengan semangkuk soto hangat dari warung Dewi setelah semalaman menarik penumpang. "Neng, soto semangkuk ya?" "Siap, Pak." Langsung disiapkan. Dewi dengan sigap menyajikan soto panas itu. Nasi putih di dasar mangkuk disiram dengan kuah kaldu yang kental, lalu ditaburi bawang goreng, seledri, dan emping. Disajikan bersama sambal dan jeruk nipis. Caranya menyajikan makanan tampak seperti seorang koki di restoran mewah. Bapak Ujang bergumam sambil menatap punggung Dewi. Lihat gerakan tangannya itu. Benar-benar tidak biasa. Caranya memasak, caranya melayani orang, beda dari anak-anak zaman sekarang. Bapak ini mulai lagi, deh. Memangnya Dewi kenapa, Pak? Selam Mbak Rina, yang sedang menikmati mie instan di sebelahnya sambil tertawa. Mbak Rina, akhir 40-an, adalah salah satu orang yang paling akrab dengan Dewi di pasar.
Namun, ia pun sama sekali tidak tahu tentang masa lalu Dewi. Bukan begitu, Rin. Dia itu benar-benar unik. Masih muda, cantik pula, kenapa mau susah-susah jualan di pasar kumuh begini? Pasti ada ceritanya, kata Bapak Ujang. Para pedagang lain yang mendengar ikut mengangguk setuju. Memang benar, penampilan Dewi sangat menonjol di pasar ini. Kulitnya putih bersih, matanya besar, dengan raut wajah yang rapi. Kecantikan yang akan menarik perhatian dimanapun ia berada. Namun, Dewi seolah tidak peduli dengan tatapan-tatapan itu. Ia hanya diam-diam fokus pada pekerjaannya, melayani para pelanggan. Sikapnya itu justru membuatnya terasa semakin misterius. Pagi berlalu, dan saat jam makan siang tiba, para pekerja kantoran mulai berdatangan. Dari pekerja muda di kantor-kantor sekitar hingga para kuli bangunan, berbagai macam orang datang ke warung Dewi. Mbak, soto 2 ya? Baik, Mas. Segera disiapkan. Dewi merasa sedikit canggung dengan panggilan Mbak, tetapi ia menerimanya saja. Meski usianya baru 28 tahun, di mata orang-orang ia tampak seperti sosok yang bisa diandalkan. Memang, Dewi memiliki sisi yang lebih dewasa dari usianya. Selama jam makan siang, Dewi sangat sibuk. Menerima pesanan, memasak, menyajikan makanan. Namun, di tengah kesibukannya, ia tidak pernah membuat kesalahan. Seolah setiap gerakannya telah diprogram dengan sempurna. Dewi, kamu hebat sekali. Sesibuk ini tapi rasa masakanmu tidak pernah berubah, puji Mas Budi, seorang pegawai kantoran yang merupakan pelanggan setianya. Mas Budi, 35 tahun, sudah menjadi langganan warung Dewi sejak 3 tahun lalu. Terima kasih, Mas. Silakan dinikmati. Jawaban Dewi selalu singkat dan sopan. Ia tidak bersikap terlalu ramah, tetapi juga tidak dingin. Selalu menjaga jarak yang pas. Jam makan siang berakhir, dan saat sore tiba, pasar menjadi sedikit lebih sepi. Dewi memanfaatkan waktu ini untuk persiapan makan malam. Ia membersihkan bahan-bahan baru dan membuat lauk pauk yang sudah menipis. Melihatnya seperti ini, ia benar-benar tampak seperti seorang pemilik warung biasa. Namun, di dalam kamar kosnya, sebuah dunia yang sama sekali berbeda tersembunyi. Foto-foto yang tersimpan jauh di dalam laci adalah buktinya. Foto Dewi mengenakan seragam loreng, dengan emblem bertuliskan Kopassus yang terlihat jelas. Sekitar pukul 4 sore, suasana aneh mulai menyelimuti pasar. Lebih sepi dari biasanya. Terdengar bisik-bisik di antara para pedagang. Belakangan ini sering ada orang-orang aneh berkeliaran. Iya, benar. Orang-orang berjas rapi sering mengintai pasar. Dewi mendengar percakapan itu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Namun, di dalam hatinya, firasat buruk mulai muncul. Perasaan bahwa sesuatu akan mengubah kedamaian yang telah ia nikmati selama 3 tahun. Pukul 6 sore, pasar kembali ramai. Para pekerja yang pulang kantor dan keluarga yang mencari makan malam memadati area itu. Dewi semakin fokus menghadapi jam sibuk. Neng, tambah bir 1 botol lagi. Siap, Pak. Segera diantar. Dewi dengan cekatan bergerak di antara para pelanggan, menerima pesanan dan menyajikan makanan. Melihatnya, orang akan mengira ia sudah sangat lama melakukan pekerjaan ini. Padahal, Dewi baru memulai usaha warung tendanya 3 tahun yang lalu. Sekitar pukul 9 malam, sekelompok orang terlihat melewati pasar. Pria-pria berjas yang berjalan perlahan dalam kelompok 2 atau 3 orang. Ekspresi para pedagang mulai menegang. Dewi juga melihat mereka, tetapi ia pura-pura tidak peduli dan terus bekerja. Namun, pada saat itu, ia merasakan instingnya yang telah lama tertidur mulai bangkit. Indranya yang mampu mendeteksi bahaya kembali hidup. Pukul 10 malam, Dewi melayani pelanggan terakhirnya dan mulai beres-beres. Mencuci piring, mematikan kompor, dan mengelap meja. Seluruh proses itu dilakukan dengan presisi dan sistematis, layaknya sebuah ritual. Dewi, capek ya? Sampai besok, ya, sapa Ibu Siti sambil berlalu. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Dewi menyelesaikan pekerjaannya di warung yang kini sepi. Dalam perjalanan pulang ke kamar kosnya, ia sejenak menatap langit. Memandangi bintang-bintang yang berkelip, Dewi berpikir, sampai kapan kedamaian ini bisa bertahan? Setibanya di kos, Dewi mandi dan berbaring di tempat tidur.
Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto dirinya bersama rekan-rekannya saat mengenakan seragam loreng. Di dalam foto itu, penampilan Dewi sangat berbeda dari sekarang. Tatapan matanya yang tajam dan ekspresinya yang kaku sangat kontras dengan penampilannya yang lembut saat ini. Di foto lain, tampak suasana perayaan ulang tahun ke-50 Nusantara Group. Terlihat Dewi berdiri di samping ayahnya, Hartono Wijaya, sang pimpinan perusahaan. Saat itu, ia hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Dulu, aku pikir aku sedang melindungi siapa. Dewi meletakkan kembali foto-foto itu ke dalam laci dan mematikan lampu. Besok, ia harus bangun pukul 5 pagi lagi. Untuk memulai harinya sebagai seorang pemilik warung tenda biasa. Namun, Dewi tidak tahu. Mulai besok, kehidupan normalnya akan mengalami perubahan besar. Beberapa hari kemudian, pada Selasa sore, suasana pasar berubah menjadi aneh. Di lorong yang lebih sepi dari biasanya, muncul 3 pria asing berpenampilan rapi. Jas hitam dan kacamata hitam mereka sama sekali tidak cocok dengan suasana pasar. Kita perlu bicara dengan para pedagang di pasar ini, kata pria dengan tubuh paling besar. Dia adalah Bambang, Gepeng, pimpinan geng Naga Hitam. Bambang, 45 tahun, adalah seorang preman yang berambisi menguasai wilayah tersebut. Bambang dan anak buahnya berjalan perlahan menyusuri pasar, mengamati para pedagang. Sebagian besar pedagang memalingkan muka atau masuk ke dalam lapak mereka. Kehadiran mereka saja sudah membuat seluruh pasar merasa terintimidasi. Kita mulai dari warung tenda itu, kata Bambang sambil menunjuk warung Dewi. Saat itu, Dewi sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Merebus kuah soto dan menata lauk pauk, penampilannya masih terlihat tenang. Selamat sore, Mbak, sapa Bambang, berdiri di depan warung. Dewi mengangkat kepala dan menatap mereka. Sesaat, tatapannya menajam, tetapi ia segera kembali ke ekspresi ramahnya yang biasa. Iya, selamat sore. Mau pesan apa, Pak? Oh, kami kesini bukan untuk makan, kata Bambang sambil duduk di salah satu bangku. Anak buahnya yang lain mengepung area warung. Zaman sekarang kan bahaya, Mbak. Apalagi perempuan sendirian jualan di tempat seperti ini. Nada bicara Bambang terdengar ramah, tetapi Dewi langsung menangkap ancaman yang tersirat di dalamnya. Ia sudah sangat familiar dengan preman yang menggunakan modus seperti ini. Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak merasa kesulitan, jawab Dewi dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, ia sudah mengaktifkan mode waspada. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Malam-malam bisa saja ada orang mabuk bikin onar, atau preman lain datang mengganggu, lanjut Bambang. Para pedagang di sekitar mulai memperhatikan situasi. Ibu Siti menatap Dewi dengan raut wajah khawatir. Begini saja, Mbak cukup bayar uang keamanan 5 juta rupiah sebulan. Kami jamin area ini aman sentosa. Akhirnya, niat asli Bambang terungkap. Dewi terdiam sejenak. Tangannya yang sedang mengaduk kuah berhenti bergerak. Maaf, Pak. Sepertinya tidak perlu. Penolakan Dewi sangat tegas. Meskipun sudah menduga jawaban itu, tatapan Bambang seketika berubah. Oh, begitu ya? Jangan buru-buru memutuskan. Coba dipikirkan lagi pelan-pelan, kata Bambang sambil melemparkan kartu namanya ke atas meja. Suaranya mengandung ancaman yang jelas. Kalau berubah pikiran, silakan hubungi kami kapan saja. Sampai saat itu, hati-hati saja ya. Setelah rombongan Bambang pergi, para pedagang di sekitar mulai berbisik. Dewi, kamu tidak apa-apa? Mereka itu bukan orang sembarangan, kata Ibu Siti dengan cemas. Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Dewi tetap tenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Aku sudah tahu hal seperti ini akan terjadi. Tapi aku tidak bisa kembali ke dunia itu lagi. Setelah selesai berjualan malam itu, Dewi kembali ke kosnya dan membuka laci. Foto-foto yang tersembunyi jauh di dalamnya kembali ia lihat. Foto pertama adalah dirinya bersama rekan-rekannya saat berseragam loreng. Foto dari masa-masanya di Kopassus. Foto kedua adalah dari perayaan ulang tahun ke-50 Nusantara Group. Penampilannya yang mengenakan gaun mewah, berdiri di samping ayahnya, sangat berbeda dari sekarang. Saat itu, ia adalah putri bungsu seorang konglomerat yang hidup dalam kemewahan. Dewi menatap foto itu dan teringat akan 3 tahun yang lalu.
Alasan mengapa ia meninggalkan segalanya dan datang ke tempat ini kembali terasa begitu jelas. Dulu, aku pikir aku berjuang untuk siapa. Sekarang, aku tahu apa yang benar-benar berharga untuk dilindungi. Keesokan paginya, Dewi membuka warungnya lebih awal dari biasanya. Namun, suasana pasar berbeda dari kemarin. Wajah para pedagang tampak muram, dan pelanggan pun lebih sepi. Dewi, gara-gara orang-orang kemarin, ibu jadi tidak bisa tidur semalaman, kata Ibu Siti sambil mendekat. Bagaimana dengan warung-warung lain, Bu? Entahlah, kebanyakan dari mereka ketakutan. Ada desas-desus beberapa sudah setuju untuk membayar. Dewi mengangguk. Reaksi yang sudah ia duga. Ia tahu sebagian besar pedagang akan memilih untuk diam dan menuruti kemauan mereka. Saat jam makan siang, Mas Budi, pegawai kantoran yang menjadi langganan setianya, muncul. Dewi, belakangan ini suasana di sekitar sini aneh, ya? Maksud Mas? Kemarin aku lihat ada orang-orang berjas berkeliaran. Apa ada masalah? Dewi hanya tersenyum dan mengatakan tidak ada apa-apa menanggapi kekhawatiran Mas Budi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa situasi semakin rumit. Sore harinya, terjadi perubahan lain. Pasar yang biasanya ramai menjadi sangat sepi. Beberapa lapak tutup lebih awal, dan langkah kaki orang-orang pun menjadi lebih cepat. Dewi mengamati perubahan ini dan merasa firasatnya tidak enak. Preman seperti Bambang, jika ditolak sekali, biasanya akan menekan lebih keras. Ini baru permulaan. Tapi kali ini, aku yang akan melindungi orang-orang ini, dan kehidupan normal ini. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Foto-foto di dalam lacinya terus muncul di benaknya, membuatnya berkonflik antara masa lalu dan masa kini. Namun, keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan lari lagi. 3 hari kemudian, pada Kamis malam, geng naga hitam muncul kembali. Kali ini, suasana mereka jauh lebih mengancam. Bambang datang bersama 2 anak buahnya yang lain, dan wajah mereka tampak serius. "Mbak, sudah dipikirkan tawaranku?" tanya Bambang, berdiri di depan warung. Dewi sedang menyajikan soto untuk pelanggan terakhirnya. Pelanggan itu, merasakan suasana yang tidak beres, segera beranjak pergi. "Sudah saya katakan, saya tidak perlu," jawab Dewi, masih dengan nada tegas. Namun, kali ini reaksi Bambang berbeda. Brak! Bambang memukul meja warung dengan kepalan tangannya. Mangkuk-mangkuk bergetar dan menimbulkan suara gaduh. Para pedagang di sekitar terkejut dan menoleh ke arah mereka. "Heh, Nona. Kamu tahu ini wilayah siapa? Ini wilayah yang kami jaga." Suara Bambang menjadi kasar. Topeng keramahannya telah dilepas. "Menjaga? Atau memalak?" Ucapan Dewi membuat para preman itu gusar. Mereka tidak menyangka ada yang berani melawan mereka. "Berani sekali kau bicara." Salah satu anak buahnya hendak memaki, ketika Ibu Siti menyela dengan suara gemetar. "Dewi, sudahlah. Jangan memperbesar masalah." Wajah Ibu Siti pucat pasi. Pengalaman panjangnya membuatnya tahu bagaimana akhir dari situasi seperti ini. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu tenang saja," kata Dewi. Namun, pada saat itu, sorot matanya berubah. Sesuatu yang telah tertidur selama 3 tahun mulai bangkit. "Sialan kau, perempuan ini." Salah satu preman hendak mendekati Dewi, ketika Adi, seorang pemuda pasar, berlari menghampiri. "Bang, jangan di sini, Bang. Banyak orang jualan," kata Adi. Adi, 25 tahun, adalah pemuda asli pasar itu. Ia sudah sering melihat kejadian seperti ini, tetapi ia ingin melindungi Dewi. "Bocah, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur urusan orang dewasa," kata Bambang dengan dingin. "Tapi Kak Dewi." "Kak Dewi?" "Hahaha, lucu sekali," salah satu preman tertawa sinis dan mendorong bahu Adi. Adi terhuyung dan jatuh. Saat itulah, sorot mata Dewi berubah total. Kemarahan yang telah ia pendam selama 3 tahun mulai meluap ke permukaan. "Maaf untuk para pelanggan, tapi hari ini warung tutup." Dewi perlahan mulai melepaskan celemeknya. Setiap gerakannya mengandung ketegangan yang aneh. "Apa? Tutup?" Bambang tertawa mengejek. "Kau pikir bisa tutup begitu saja tanpa izin kami?
Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Dewi dengan tenang sambil melipat celemeknya. Suaranya terdengar sangat dingin. Tentu saja kau harus membayar, atau... Bambang memberi isyarat, dan salah satu anak buahnya mengulurkan tangan untuk mencengkeram pergelangan tangan Dewi. Pada saat itu juga. Buag! Dalam sekejap, Dewi menangkap dan memelintir lengan preman itu. Sebuah kuncian sendi yang sempurna. Preman itu menjerit kesakitan dan tersungkur di tanah. Apa yang terjadi? Preman lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pemilik warung yang cantik itu bisa melumpuhkan seseorang dalam sekejap. Gerakan Dewi sempurna. Sudut yang tepat, kekuatan yang pas, dan cara yang paling efisien untuk melumpuhkan lawan. Semuanya keluar secara naluriah. Suasana seketika menjadi hening. Para pedagang dan orang-orang yang lewat menahan napas menyaksikan kejadian itu. Perempuan sialan. Apa yang sudah kau pelajari? Teriak Bambang, terkejut sekaligus penasaran. Ia ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini. Hanya belajar sedikit bela diri, jawab Dewi dengan datar. Namun, di dalam hatinya, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Beginilah semuanya dimulai. Tapi kali ini, aku akan melindungi mereka. Bambang mendekat dengan mengancam. Bela diri? Hah, menarik. Kalau begitu, kami juga akan menunjukkan sedikit bela diri kami. Bos, aneh ini. Wanita ini? Bisik salah satu anak buahnya ke telinga Bambang, sambil menatap temannya yang tergeletak di tanah dengan ekspresi serius. Pikirkan sampai besok. Kalau tidak, kau tidak akan bisa berjualan di sini lagi. Lalu, Bambang menatap Dewi dari atas ke bawah. Lain kali, jangan datang sendirian. Aku akan membawa lebih banyak orang. Setelah geng naga hitam pergi, pasar menjadi gaduh. Kak Dewi, kakak belajar apa sih? Tanya Adi dengan wajah takjub. Hanya hal-hal yang diperlukan untuk seorang wanita yang hidup sendirian, jawab Dewi dengan tenang. Namun, di dalam hatinya ia tahu, kehidupan normalnya telah berakhir. Malam itu, di kamar kosnya, Dewi melakukan pemanasan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Indera tubuhnya yang telah terlupakan selama 3 tahun kembali hidup. Push up, sit up, peregangan. Semua gerakannya presisi seperti mesin. Menatap bayangannya di cermin, Dewi berpikir, aku tidak bisa kembali lagi. Tapi tidak apa-apa. Kali ini, aku berjuang untuk sesuatu yang benar-benar berharga untuk dilindungi. Latihan dari masa-masanya di Kopassus masih melekat di tubuhnya. Waktu 3 tahun seolah tidak berarti, semuanya kembali dengan jelas. Sementara itu, di markas geng Naga Hitam, sebuah rapat darurat diadakan. Bos, wanita itu bukan orang sembarangan. Teknik kuncian yang dia gunakan. Kata preman yang lengannya digips. Memangnya kenapa? Tekniknya sempurna, bos. Bukan level bela diri biasa, tapi seperti yang diajarkan di militer. Bambang berpikir keras. Jelas sekali wanita itu bukan sekadar pemilik warung biasa. Cari tahu. Siapa sebenarnya wanita itu? Keesokan harinya, pukul 6 sore, 4 anggota geng Naga Hitam muncul kembali. Kali ini, Bambang tidak ikut, hanya mengirim anak buahnya. Namun, ekspresi mereka jauh lebih garang dari kemarin. Mbak, kemarin sudah dengarkan pesan bos kami, kata pria yang tampaknya menjadi pemimpin mereka. Seorang pria berusia awal 40-an dengan bekas luka di wajahnya. Ini kesempatan terakhir. Bagaimana keputusanmu? Dewi sedang menyiapkan soto untuk seorang pelanggan. Sudah saya katakan, saya tidak mau, jawabnya. Seketika itu juga, para pelanggan satu persatu mulai beranjak pergi. Mereka merasakan suasana yang tidak baik. Warung tenda yang biasanya ramai, dalam sekejap menjadi kosong. Oh, jadi begini caramu, ya? Pria dengan bekas luka itu tersenyum sinis. Senyumnya penuh dengan niat jahat. Saudara-saudara, lakukan sesuai rencana. Atas isyarat itu, salah satu preman menendang tiang penyangga warung. Duang. Warung tenda itu bergoyang keras. Apa yang kalian lakukan? Adi berlari menghampiri. Ia khawatir pada Dewi sejak kejadian kemarin. Bang, jangan di sini, Bang. Banyak orang jualan, banyak orang lewat. Adi memberanikan diri, tetapi suaranya bergetar.
Bocah, kemarin sudah diperingatkan, kan? Ini bukan urusanmu, kata pria berbekas luka itu dengan dingin. Tapi Kak Dewi tidak melakukan kesalahan. Selama 3 tahun di pasar ini, hahaha, lucu sekali. Salah satu preman tertawa mengejek dan mendekati Adi. Ia mendorong dada Adi dengan kasar. Bruk! Adi jatuh tersungkur. Lututnya tergores dan mengeluarkan darah. Saat itu juga, sorot mata Dewi berubah total. Kemarahan yang telah ia tahan selama 3 tahun meledak. Adi adalah salah satu dari sedikit orang di pasar ini yang tulus mengkhawatirkannya. Maaf untuk para pelanggan, tapi hari ini warung tutup. Dewi perlahan mulai melepaskan ikatan celemeknya. Setiap gerakannya seolah seperti persiapan untuk bertempur. Apa? Mau main drama lagi? Pria berbekas luka itu tertawa. Kau pikir kami takut karena kemarin kau melukai teman kami? Hari ini akan berbeda. Para preman itu mulai mengepung. Kali ini, mereka berencana untuk menyerang bersamaan, bukan satu persatu. Dewi melipat celemeknya dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Lalu, ia perlahan mengangkat kepala dan menatap mereka. Adi, menyingkirlah, suara Dewi terdengar tenang, tetapi dingin. Kak, tidak apa-apa, biar aku. Mundurlah. Adi tertatih-tatih mundur. Para pedagang di sekitar juga menjaga jarak, menyaksikan situasi dengan cemas. Nah, mari kita mulai, pria berbekas luka itu memberi isyarat. 4 preman itu serentak menyerbu ke arah Dewi. Namun, hasilnya sama sekali di luar dugaan. Dewi bergerak seolah sedang menari. Ia menghindari pukulan preman pertama dan membalas dengan hantaman ke ulu hatinya. Preman kedua ia jegal kakinya hingga jatuh, lalu ia kunci persendiannya. Krak! Preman ketiga mencoba menangkapnya dari belakang, tetapi Dewi, tanpa menoleh, menendang tulang keringnya dengan tumit, lalu menghantam ulu hatinya dengan siku. Preman keempat dan terakhir sudah pucat ketakutan. Namun, Dewi yang lebih dulu mendekat dan melumpuhkannya dengan pukulan ke leher. Seluruh pertarungan tidak sampai 3 menit. Pria berbekas luka itu menatap Dewi dengan ngeri. Keempat temannya tergeletak di tanah. Ini? Siapa kau sebenarnya? Dewi, dengan napas yang sedikit terengah, menjawab, hanya seorang penjual soto. Namun pada saat itu, karena gerakan pertarungan, kaosnya sedikit terangkat oleh angin, dan sebuah tato di bahunya terlihat sekilas. Itu? Mata pria berbekas luka itu membelalak. Meskipun hanya sebagian, ia mengenali tato itu. Kopassus? Para pedagang di sekitar mulai berbisik. Apa itu? Kopassus? Bukankah itu pasukan khusus? Jangan-jangan Dewi? Dewi segera merapikan bajunya, tetapi sudah terlambat. Sebagian identitasnya telah terungkap. Jangan pernah muncul lagi di pasar ini. Peringatan ini hanya sekali. Suara Dewi pelan, tetapi mengandung tekanan mutlak. Pria berbekas luka itu gemetar dan berkata, baik. Tapi ini belum berakhir. Bos kami tidak akan tinggal diam. Melihat mereka pergi sambil memapah teman-temannya, Dewi menghela napas. Ia tahu, kehidupan normalnya benar-benar telah berakhir. Kak, kakak tidak apa-apa? Tanya Adi sambil mendekat. Iya, tidak apa-apa. Kamu, ada yang luka? Ini tidak seberapa, Kak. Tapi, kakak hebat sekali. Mata Adi penuh dengan kekaguman. Namun, perasaan Dewi campur aduk. Para pedagang mulai mendekat. Dewi, kamu sebenarnya belajar apa? Kopassus itu benarkah? Kamu pernah jadi tentara? Dihujani pertanyaan, Dewi tidak bisa menjawab. Ia bingung harus menjelaskan bagaimana. Semuanya, saya hanya belajar sedikit bela diri. Tidak ada yang percaya jawaban Dewi. Kemampuan yang baru saja mereka lihat jelas bukan level bela diri biasa. Malam itu, Dewi menelepon ayahnya, Hartono Wijoyo. Halo, Ayah. Dewi? Ada apa? Ayah, aku ketahuan. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Seberapa banyak yang ketahuan? Tatoku terlihat sedikit. Dan orang-orang di pasar mulai curiga. Baiklah. Hati-hati.
Ayah akan mencari cara. Setelah menutup telepon, Dewi menatap keluar jendela. Ia berusaha melindungi kehidupan normalnya, tetapi masa lalunya akhirnya menyusul. Sementara itu, di markas geng Naga Hitam, sebuah rapat darurat kembali diadakan. "Bos, saya sudah tahu siapa wanita itu," lapor pria berbekas luka kepada Bambang. "Siapa dia?" "Sepertinya dia mantan anggota Kopassus. Saya melihat tatonya." Wajah Bambang menegang. Ia tahu betul apa itu Kopassus. "Jadi selama ini, kita mengganggu siapa?" "Bukan hanya itu, Bos." Seorang anak buah menyerahkan dokumen. Hasil pemeriksaan identitas. Dewi Lestari, putri bungsu Hartono Wijoyo, pemilik Nusantara Group. Bambang benar-benar terperanjat. Mantan anggota pasukan elit sekaligus putri konglomerat. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Keesokan harinya, pukul 7 malam. Anggota geng Naga Hitam datang dalam jumlah besar. Kali ini, Bambang memimpin langsung. Bersamanya, ada sekitar 20 anak buah. Skalanya jauh berbeda dari kemarin. Para pedagang sudah menutup lapak mereka lebih awal dan bersembunyi. Gang pasar yang biasanya ramai di malam hari kini benar-benar sepi. Suasananya seperti ketenangan sebelum badai. "Dewi Lestari, keluar!" teriak Bambang di depan warung tenda. Dewi sedang melayani pelanggan terakhirnya. "Bang, lebih baik pergi saja. Di sini ada wanita seram," kata pelanggan itu dengan suara gemetar, lalu bergegas pergi. Kabar tentang kejadian kemarin sudah menyebar ke seluruh pasar. "Perempuan sialan. Apa yang sudah kau pelajari?" Bambang menatap Dewi dengan garang. Gengsinya hancur karena anak buahnya dikalahkan kemarin. "Kita mulai dari awal. Aku sudah tahu siapa dirimu." Wajah Dewi menegang. Ia tahu identitasnya telah terbongkar. "Lalu kenapa? Kalau kau mantan pasukan elit, kami harus takut? Kalau kau putri konglomerat, kau bisa seenaknya di atas hukum?" Benar saja, semuanya telah terungkap. Dewi menghela napas dalam hati. Kini, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. "Saya hanya ingin berjualan dengan tenang." "Tenang? Hah? Setelah menghajar anak buahku sampai babak belur, kau bilang ingin tenang?" Bambang memberi isyarat, dan anak buahnya serentak menyerbu ke arah Dewi. Kali ini, bukan 1 atau 2, tetapi 8 orang sekaligus. Namun, respons Dewi lebih dingin dari kemarin. Pukulan preman pertama ia hindari dengan menunduk, lalu ia hantam ulu hatinya dengan lutut. Preman kedua yang mencoba menendang, kakinya ia tangkap, ia putar, lalu ia banting ke tanah. 4 orang menyerang bersamaan, tetapi Dewi bergerak seperti menari, melumpuhkan keduanya. Hantaman siku dan kuncian pergelangan kaki melumpuhkan mereka dalam sekejap. Sisanya pun mengalami nasib yang sama. Gerakan Dewi sempurna. Pukulan akurat, teknik melumpuhkan yang sempurna, dan kemampuan untuk menetralkan lawan secara efisien keluar berturut-turut. Seluruhnya tidak memakan waktu lebih dari 3 menit. 8 preman tergeletak di tanah. Bambang benar-benar terperangah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kemampuan seperti itu secara langsung. "Apa ini? Apa yang sebenarnya kau pelajari?" Saat itu, dalam pertarungan, kaos Dewi robek cukup besar, memperlihatkan tato di seluruh bahunya. Lambang Komando Pasukan Khusus. "Kopassus?" gumam Bambang, ngeri. Di tato itu, selain lambang komando, terukir juga pangkat dan nama Dewi. Para pedagang yang bersembunyi dan mengintip menahan napas. "Itu beneran? Kopassus kan pasukan anti-teror? Jadi Dewi benar-benar dari sana?" Bisik-bisik menyebar di sepanjang gang. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dewi merapikan bajunya yang robek dan berkata dengan tenang, "Jangan pernah muncul lagi di pasar ini. Peringatan ini hanya sekali." Bambang gemetar dan berkata, "Baik. Tapi ini belum berakhir. Kami juga punya harga diri." Melihat Bambang dan anak buahnya pergi, perasaan Dewi campur aduk. Ia sadar, kehidupan normalnya benar-benar telah berakhir. Para pedagang satu persatu mendekat. "Dewi, kamu benar-benar mantan anggota pasukan elit?" tanya Ibu Siti dengan suara bergetar. "Dan soal Putri Nusantara Group, itu juga benar?"
Tambah Mbak Rina dengan wajah tidak percaya. Dewi tidak bisa berbohong lagi. Iya, Bu. Itu benar. Lalu kenapa kamu jualan soto di sini? Karena saya suka tempat ini. Jawaban Dewi membuat para pedagang saling berpandangan. Putri konglomerat berjualan soto di pasar. Sulit sekali untuk dipahami. Dewi, lalu bagaimana dengan kami? Mereka pasti akan balas dendam, kata Bapak Ujang, sang supir taksi, dengan cemas. Jangan khawatir, Pak. Saya akan menyelesaikannya. Namun, Dewi sendiri tidak yakin. Geng Naga Hitam tidak mungkin akan mundur begitu saja. Malam itu, Dewi kembali menelepon ayahnya. Ayah, semuanya terbongkar. Seberapa parah? Tato Kopassusku terlihat semua. Dan identitasku sebagai Putri Nusantara Group juga sudah diketahui. Terdengar helaan napas dalam dari ayahnya. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku tidak tahu, Ayah. Tapi aku tidak bisa membahayakan orang-orang di sini. Baiklah. Besok pagi, lihat berita. Berita? Maksud Ayah? Media sudah mulai mencium baunya. Rumor tentang Putri Bungsu Nusantara Group yang berjualan soto sudah beredar. Kepala Dewi terasa pusing. Situasi berkembang di luar kendalinya. Keesokan paginya, berita mengejutkan meledak. Putri Bungsu Nusantara Group, 3 tahun hidup sebagai penjual soto. Kisah tersembunyi wanita mantan Kopassus yang meninggalkan keluarga konglomerat. Para wartawan mulai menyerbu pasar. Kerumunan wartawan dengan kamera dan mikrofon mengepung warung tenda Dewi. Mbak Dewi, mengapa Anda meninggalkan keluarga konglomerat dan memilih berjualan soto? Bagaimana hubungan Anda dengan Nusantara Group? Benarkah Anda mantan anggota Kopassus? Dihujani pertanyaan, Dewi panik. Ia tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Saya hanya suka tempat ini. Jawaban singkat Dewi justru membuat para wartawan semakin antusias. Kisah pilihan hidup drastis seorang putri konglomerat adalah berita besar. Sementara itu, di markas geng Naga Hitam, suasananya sangat berbeda. Bos, lihat berita, lapor seorang anak buah dengan suara gemetar. Kita sudah mengganggu siapa? Kita mengganggu Putri Bungsu Nusantara Group? Bukan hanya itu, dia juga mantan Kopassus. Wajah para preman itu memucat. Mereka akhirnya sadar betapa besar masalah yang telah mereka timbulkan. Namun, Bambang justru semakin marah. Lalu kenapa? Kalau dia konglomerat, kita harus takut? Kalau dia mantan pasukan elit, dia bisa di atas hukum? Tapi, bos, diam. Kita juga punya harga diri. Kita tidak bisa mundur begitu saja. Bambang memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir. Ia siap untuk perang terbuka melawan Nusantara Group. Sehari setelah berita meledak, Pasar Senen berubah menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Kerumunan wartawan dan orang-orang yang penasaran membuat pasar 3 kali lebih ramai dari biasanya. Area sekitar warung Dewi sudah seperti lokasi jumpa penggemar seorang selebriti. Mbak Dewi, tolong beri komentar. Apa alasan Anda meninggalkan keluarga konglomerat? Apa yang Anda lakukan saat di Kopassus? Mikrofon dan kamera tertuju pada Dewi. Ia bingung harus merespons bagaimana. Maaf, saya harus persiapan jualan. Saat Dewi mencoba menghindar, pertanyaan justru semakin gencar. Masyarakat penasaran, Mbak. Mengapa Anda meninggalkan Nusantara Group? Bagaimana hubungan Anda dengan ayah Anda? Apa ada konflik keluarga? Saat itu, Ibu Siti muncul dan menghalangi para wartawan. Heh, ini pasar, tempat orang cari makan. Kenapa kalian mengerumuni begini? Para pedagang lain satu persatu ikut keluar dan melindungi Dewi. Dewi itu sudah seperti keluarga kami di sini. Jangan ganggu dia. Dia sudah 3 tahun jualan dengan jujur di sini. Berkat perlindungan para pedagang, Dewi akhirnya bisa bernapas lega. Namun, hatinya semakin campur aduk. Sementara itu, di markas geng Naga Hitam, suasananya semakin tegang. Bos, ini benar-benar gawat, kata seorang anak buah sambil membentangkan koran-koran. Semua halaman depan koran memuat berita tentang Dewi. Kita mengganggu Putri Bungsu Nusantara Group? Bukan hanya itu,
Kalau sampai ketahuan kita memeras mantan anggota Kopassus. Wajah para preman memucat. Mereka tahu betapa besarnya kekuatan Nusantara Group. Bagaimana sekarang, bos? Sebaiknya kita mundur. Namun, Bambang justru semakin murka. Mundur? Setelah sejauh ini? Di mana harga diri kita? Tapi lawannya, bos. Lawan apa? Kalau kita mundur sekarang, bagaimana kita bisa berkuasa di wilayah ini lagi? Keras kepala Bambang membuat gengnya mulai terpecah. Sebagian ingin mundur, sebagian lagi tetap setia pada Bambang. Kita coba sekali lagi. Kali ini, harus tuntas, Bambang membulatkan tekadnya. Ia siap untuk konfrontasi total melawan Nusantara Group. Malam itu, Dewi akhirnya bisa sendirian setelah para wartawan pergi. Selesai membereskan warung, ia berjalan pulang sambil berpikir keras. Kehidupan normal sudah benar-benar berakhir. Tapi aku tidak menyesal. Yang ingin kulindungi adalah orang-orang ini. Setibanya di kos, Dewi mengeluarkan foto-foto lamanya. Foto-foto dari masa di Kopassus dan masa Gemerlap di Nusantara Group tampak sangat kontras. Ia teringat 3 tahun lalu. Beban berat sebagai putri konglomerat dan trauma dari masa di pasukan elit membuatnya meninggalkan segalanya dan datang ke sini. Saat itu, ia hanya ingin lari. Namun, sekarang berbeda. Hidup bersama orang-orang pasar ini membuatnya sadar apa yang benar-benar berharga untuk dilindungi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang sudah lama tidak ia dengar muncul di layar. Mayor Doni. Rekan terdekatnya saat di Kopassus. Dewi ragu sejenak, lalu mengangkat telepon. Halo? Dewi? Ini Doni. Aku lihat berita. Kamu tidak apa-apa? Mendengar suara Doni setelah 3 tahun, hati Dewi terasa campur aduk. Mas Doni sudah 3 tahun, ya? Kamu ini, menghilang begitu saja tanpa kabar. Kami semua khawatir. Suara Doni terdengar tulus. Maaf, Mas. Waktu itu aku hanya ingin sendiri. Aku mengerti. Aku tahu betapa beratnya kejadian waktu itu. Tapi, apa benar kamu jualan soto? Iya, Mas. Sudah 3 tahun. Tidak ada niat untuk kembali? Posisimu di kesatuan masih kosong. Dewi terdiam sejenak. Kembali ke Kopassus, tempat yang pernah menjadi segalanya baginya. Dulu, ia pasti akan langsung berlari kembali. Tidak, Mas. Disinilah tempatku. Kamu yakin? Iya. Sekarang aku yakin. Jawaban Dewi penuh keyakinan. Kesimpulan yang ia ambil setelah 3 tahun perenungan. Baiklah. Kalau butuh bantuan, hubungi kami kapan saja. Dari berita, sepertinya ada preman yang mengganggumu. Terima kasih, Mas. Setelah menutup telepon, Dewi merasa sangat lega. Keyakinan atas pilihannya semakin kuat. Keesokan paginya, ada pengunjung lain. Seorang pria parubaya berjas rapi muncul di depan warungnya. Dengan Mbak Dewi Lestari? Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Saya dari Nusantara Group. Bapak Hartono ingin bertemu langsung dengan Anda. Dewi ragu sejenak. Ia telah menghindari pertemuan dengan ayahnya selama 3 tahun, tetapi sekarang ia tidak bisa menghindar lagi. Baik. Kapan saya bisa bertemu? Jika Anda ada waktu malam ini. Tidak. Suruh ayah datang ke sini. Saya ingin beliau mencicipi soto buatan saya. Sekretaris itu terkejut, tetapi ia setuju untuk menyampaikan pesan Dewi. Malam itu, Hartono Wijoyo benar-benar datang ke warung tenda. Turun dari sedan hitamnya, penampilan sang konglomerat membuat orang-orang pasar berbisik. Itu benar-benar ayah Dewi? Pimpinan Nusantara Group datang langsung? Wah, ternyata dia benar-benar putri konglomerat. Hartono duduk di bangku warung dan menatap Dewi. Penampilan putrinya yang ia lihat setelah 3 tahun sangat berbeda. Dewi. Ayah mau pesan apa? Semangkuk soto buatan putriku. Dewi dengan teliti menyiapkan soto dan meletakkannya di depan ayahnya. Hartono menyendok kuahnya dan mencicipi. Enak. Terima kasih. Apa yang kau pelajari di sini?
Tanya Hartono. Dewi berpikir sejenak. Aku belajar apa itu kekuatan sejati, Ayah. Apa itu? Melindungi orang-orang yang lemah. Dan hidup bersama mereka. Mendengar jawaban putrinya, Hartono tersenyum. Benar. Itulah semangat sejati Nusantara Group. Bukan uang dan kekuasaan, tetapi mengabdi pada sesama. Jadi, Ayah mengerti pilihanku? Tentu saja. Tapi sepertinya sekarang akan menjadi berbahaya. Hartono sudah mendengar tentang geng naga hitam. Aku akan menyelesaikannya sendiri, Yah. Sendirian? Tidak. Sekarang, aku tidak sendirian lagi. Dewi menatap sekeliling. Ia melihat orang-orang pasar yang mengawasinya dengan cemas. Keesokan harinya, pukul 8 malam. Bambang membulatkan tekad terakhirnya. Putri konglomerat atau mantan pasukan elit, ia tidak peduli. Ia harus menjaga harga dirinya. Dengan membawa 20 anak buahnya, ia menuju pasar. Bos, apa benar tidak apa-apa? Diam. Kalau kita mundur sekarang, di mana harga diri kita? Para anak buahnya terpaksa mengikuti, tetapi wajah mereka muram. Meskipun jam makan malam, pasar lebih sepi dari biasanya. Setelah berita itu, banyak orang datang untuk melihat-lihat, tetapi para pedagang banyak yang memilih tutup lebih awal. Dewi pun sedang bersiap untuk tutup lebih awal dari biasanya. Dewi Lestari. Keluar, teriak Bambang, menggema di lorong pasar. Para pedagang menutup pintu lapak mereka dan bersembunyi. Namun, mereka tidak pergi, melainkan mengamati dari kejauhan. Dewi dengan tenang keluar dari warungnya. Melihat 20 preman di depannya, ekspresinya tidak berubah. Hentikan semua ini. Hentikan? Lalu bagaimana dengan harga diri kami? Gara-gara kau, kami jadi bahan tertawaan di kampung ini, teriak Bambang dengan marah. Aku beri satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf, maka akan kumaafkan. Dewi menggelengkan kepala. Saya tidak bisa. Saya tidak melakukan kesalahan. Kalau begitu, mari kita selesaikan sampai akhir. Saat Bambang hendak memberi isyarat, tiba-tiba. Wung! 3 sedan hitam masuk ke lorong pasar. Itu adalah mobil tim keamanan Nusantara Group. Pria-pria berjas hitam keluar dari mobil dan dalam sekejap mengepung lokasi. Apa-apaan ini? Para preman mulai panik. Lalu, dari mobil terakhir, Hartono Wijoyo turun. Dengan wibawanya, pria 58 tahun itu berjalan perlahan. Ayah, kata Dewi, terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya akan datang langsung. Dewi. Ayah terlambat? Tidak, Ayah. Tidak apa-apa. Bolehkah ayah memanggilmu putriku? Mendengar pertanyaan ayahnya, Dewi ragu sejenak. Ia telah menjaga jarak selama 3 tahun, tetapi saat ini, kehadiran ayahnya terasa begitu kokoh. Ayah. Dewi adalah putri ayah. Jika ini adalah jalan yang kupilih, ayah akan melindunginya. Ucapan Hartono membuat Bambang dan anak buahnya tegang. Situasi berubah total. Saat itu, beberapa kendaraan lain muncul. Dari 2 truk militer, turun orang-orang berseragam loreng. Lapor. Mayor Doni tiba di lokasi. Letnan 1 Bima siaga. Rekan-rekan dari Kopassus telah datang. Mayor Doni, 30 tahun, dan Letnan 1 Bima, 29 tahun, mendekati Dewi. Kak Dewi, kami juga datang. Mas Doni, Mas Bima, kenapa kalian? Kami lihat berita dan langsung berangkat. Mana bisa kami diam saja kalau rekan kami dalam kesulitan, kata Doni. Mendengar ucapan Doni, mata Dewi berkaca-kaca. Kehangatan dari rekan-rekannya yang ia temui setelah 3 tahun begitu terasa. Namun, kejutan sebenarnya datang setelah itu. Dewi. Para pedagang pasar satu persatu mulai muncul. Dimulai dari Ibu Siti, lalu Mbak Rina, Bapak Ujang, dan Adi. Kami ada di sini, Neng. Selama 3 tahun ini, kamulah yang menjaga kami. Sekarang giliran kami yang menjaga Dewi. Para pemuda pasar dan warga sekitar secara sukarela berbaris, melindungi warung tenda Dewi. Tua, muda,
Pria, wanita, semuanya keluar. Bambang benar-benar panik melihat situasi yang terkepung. Tim keamanan Nusantara Group, mantan anggota Kopassus, dan kini seluruh warga pasar. Secara jumlah, mereka kalah telak. Apa-apaan ini? Wai, jangan ganggu Dewi kami. Dia sudah hidup jujur di sini selama 3 tahun. Pergi sana, jangan mengganggu. Suara warga pasar bersatu. Suara mereka penuh dengan kasih sayang dan niat untuk melindungi. Adi melangkah maju. Bang, Kak Dewi adalah orang yang berharga bagi kami. Selama 3 tahun ini, dialah yang menjaga pasar ini. Betul. Kalau ada yang sakit, dia yang bantu. Kalau ada yang kesusahan, dia yang menolong. Tanpa kita sadari, dia sudah banyak membantu kita. Kesaksian dari para pedagang terus berlanjut. Satu persatu, kebaikan Dewi selama 3 tahun terungkap. Bambang benar-benar kehilangan nyali. Ia tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Dewi, terima kasih, ya, kata Ibu Siti sambil memegang tangan Dewi. Bu Siti, karena kamu, kami semua merasa aman. Sekarang giliran kami yang melindungimu. Pada saat itu, Dewi benar-benar mengerti apa arti keluarga. Sesuatu yang lebih berharga dari ikatan darah. Namun, Bambang melakukan perlawanan terakhir. Serang semuanya, teriaknya memberi isyarat. Tapi para anak buahnya ragu-ragu. Situasinya terlalu tidak menguntungkan. Apa yang kalian lakukan? Serang? Beberapa preman dengan terpaksa maju. Namun, hasilnya sudah bisa ditebak. Kemampuan bertarung Dewi yang sempurna, teknik pelumpuhan profesional dari rekan-rekan Kopassus, respon sistematis dari tim keamanan Nusantara Group, dan solidaritas warga pasar. Dalam 15 menit, semuanya berakhir. Bambang dan anak buahnya dilumpuhkan dan diserahkan kepada polisi. Mereka tidak akan bisa mengancam pasar ini lagi. Dewi, kau tidak apa-apa? Tanya Hartono pada putrinya. Tidak, ayah. Aku baik-baik saja. Orang-orang yang hebat. Mereka melindungimu seperti ini. Hartono menatap warga pasar dengan kagum. Ayah, mereka adalah keluargaku. Mendengar ucapan putrinya, Hartono mengangguk. Ia akhirnya mengerti mengapa putrinya memilih tempat ini. Mayor Doni mendekati Dewi. Dewi, sekarang kau benar-benar yakin, kan? Bahwa disinilah tempatmu. Iya, Mas. Aku yakin. Kalau begitu, bolehkah kami sesekali mampir? Tentu saja, kapanpun kalian diterima. Malam itu, suasana pasar seperti sebuah pesta. Ancaman akhirnya hilang. Semua orang berkumpul di sekitar warung Dewi, bercerita dan tertawa. 3 bulan kemudian, Pasar Senen telah berubah total. Pemerintah menetapkannya sebagai kawasan lindung pasar tradisional, dan berbagai bantuan mengalir masuk. Geng Naga Hitam telah dibubarkan sepenuhnya. Bambang ditahan atas tuduhan pemerasan dan kekerasan, menunggu persidangan. Neng, soto 1. Siap, Pak. Langsung jadi. Dewi masih menjalankan warung tendanya. Namun, sekarang tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Identitasnya sebagai putri bungsu Nusantara Group dan mantan anggota Kopassus sudah diketahui semua orang. Justru karena itu, semakin banyak pelanggan yang datang. Orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya, yang datang karena penasaran, dan para pelanggan setia sejak dulu. Warungnya selalu ramai. Dewi, sotonya kelihatannya enak hari ini, kata Bapak Ujang sambil duduk. Pelanggan setia selama 3 tahun ini tidak berubah sedikit pun meskipun sudah tahu identitas asli Dewi. Pak Ujang, hari ini spesial, dagingnya saya tambahin, kata Dewi. Bapak Ujang tertawa. Wah, bagaimana rasanya ya, dapat tambahan daging gratis dari putri konglomerat? Bapak ini, saya kan hanya penjual soto biasa, jawab Dewi. Tawa para pelanggan lain meledak. Percakapan sederhana seperti inilah yang paling berharga bagi Dewi. Saat jam makan siang, seorang tamu istimewa muncul. Seorang pria parubaya berjas rapi berdiri di depan warung. Selamat siang. Dengan Ibu Dewi Lestari? Iya, betul. Saya dari pemerintah kota. Kami datang untuk menyerahkan plakat penghargaan. Pejabat itu menyerahkan plakat.
Tertulis di sana, pedagang teladan atas kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat lokal. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Tidak, Bu. Berkat Anda, pasar ini menjadi terkenal secara nasional. Turis pun semakin banyak yang datang. Memang benar, setelah kisah Dewi tersebar, Pasar Senen menjadi salah satu tujuan wisata. Kisah unik putri konglomerat yang memilih hidup bersama rakyat kecil menjadi daya tarik utama. Setelah pejabat itu pergi, Ibu Siti mendekat. Dewi, kamu hebat sekali. Siapa sangka pasar kita bisa jadi seterkenal ini? Bu, maaf ya, jadi ramai begini karena saya. Apa maksudmu? Berkat kamu, jualan jadi lancar, pasar jadi bersih, bagus sekali kan? Memang benar, seluruh pasar menjadi lebih hidup. Status sebagai kawasan lindung membuat fasilitas diperbaiki, dan kedatangan turis meningkatkan pendapatan semua pedagang. Sekitar pukul 6 sore, tamu istimewa lain datang. Hartono Wijoyo turun dari sedan hitamnya dan berjalan ke warung. Ayah, mau pesan apa? Semangkuk soto buatan putriku. Hartono kini rutin mengunjungi warung Dewi. Awalnya canggung, tetapi kini hubungan ayah dan anak yang wajar telah pulih. Sambil menyantap soto, Hartono berkata, Dewi, dulu kau bilang, apa yang kau pelajari di sini? Aku belajar apa itu kekuatan sejati, ayah. Apa itu? Melindungi orang-orang yang lemah. Dan hidup bersama mereka. Hartono tersenyum. Benar. Itulah semangat sejati Nusantara Group. Bukan uang dan kekuasaan, tetapi mengabdi pada sesama. Ayah, jadi aku boleh terus di sini? Tentu saja. Tapi sesekali, pulanglah ke rumah. Ibumu merindukanmu. Dewi mengangguk. Kini, ia bisa menerima masa lalu dan masa kininya. Sekitar pukul 9 malam, pengunjung lain datang. Rekan-rekan dari Kopassus, Mayor Doni dan Letnan Bima. Kak Dewi. Mas Doni, Mas Bima. Ayo masuk. Hari ini kita traktiran. Siapkan bir yang banyak, kata Doni sambil tertawa. Mereka kini rutin mengadakan acara kumpul-kumpul sebulan sekali di warung Dewi. Kak, di markas semua orang heboh membicarakan kakak. Legenda pasukan elit yang jadi penjual soto, kata Bima. Dewi tertawa. Legenda apaan? Aku hanya hidup normal. Normal? Putri konglomerat, mantan pasukan elit, jualan soto, itu normal, balas Doni. Bagiku, inilah kehidupan yang paling normal dan paling membahagiakan. Jawaban Dewi membuat rekan-rekannya mengangguk. Mereka bisa melihat kedamaian sejati di wajah Dewi. Pukul 10 malam, Dewi melayani pelanggan terakhir dan mulai beres-beres. Adi datang membantu. Kak Dewi, kakak hebat sekali. Hebat apanya? Karena kakak berhasil melewati semua ini dan memutuskan untuk tetap di sini. Adi tulus mengagumi Dewi. Adi, aku bukan melewatinya, tapi menemukannya. Menemukan apa, Kak? Menemukan di mana tempatku seharusnya berada. Selesai beres-beres, Dewi kembali ke kos. Ia mengeluarkan buku harian dan mulai menulis tentang harinya. 3 tahun lalu, aku datang ke pasar ini untuk lari. Lari dari beban berat sebagai putri konglomerat, lari dari trauma di Kopassus. Tapi sekarang aku tahu. Kekuatan sejati bukanlah melarikan diri, tetapi melindungi. Bersama dengan orang-orang yang berharga untuk dilindungi. Sambil menulis, Dewi menatap keluar jendela. Lampu-lampu hangat menerangi lorong pasar. Hari esok yang normal dan berharga telah menantinya. Keesokan paginya, Dewi kembali bangun pukul 5. Namun, kali ini berbeda. Ia membuka warungnya dengan hati yang bangga, tanpa ada lagi yang disembunyikan. Mari kita buat soto yang lezat hari ini, gumam Dewi sambil memegang sendok kuah. Saat itu, sinar matahari pagi menyinari warung tendanya, dan hari yang baru pun dimulai. Suara-suara ramai mulai terdengar di lorong pasar. Sapaan para pedagang, deru mesin truk pengantar barang, dan langkah kaki pelanggan setia yang datang pagi-pagi. Dewi menyukai semua suara itu. Inilah kehidupan yang ingin ia lindungi. Dewi, pagi sekali sudah buka. Neng, sapa Ibu Siti. Iya, Bu.
Semoga hari ini berkah, ya. Jawaban Dewi kini tidak lagi berjarak. Penuh dengan kehangatan tulus, layaknya keluarga. Saat itu, Dewi bergumam dalam hati. Kekuatan sejati adalah memahami kaum miskin dan melindungi yang lemah. Itulah alasanku memilih tempat ini. Kalimat itu adalah sumpahnya yang terakhir, dan keyakinan yang tidak akan pernah berubah. Aroma kuah soto yang mengepul dari warung menyebar ke seluruh penjuru gang. Mencium aroma itu, orang-orang satu persatu mulai terbangun. Hari yang normal dan berharga lainnya telah dimulai. Dewi tersenyum, siap menyambut pelanggan pertamanya. Bukan sebagai putri bungsu konglomerat, bukan sebagai mantan anggota Kopassus, tetapi sebagai Dewi Lestari, seorang penjual soto biasa. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Waktu berharga Anda telah memberikan kekuatan besar bagi kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, ya.